misalnya gitu ya. TK nih. Peran apa? Perkembangan kognitif anak. Bukan, yang awalnya tadi peran pendidikan di rumah bagi perkembangan kognitif anak. Nah, misalnya begitu ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, misalnya ini bisa kita pakai sebagai judul di apa ya, di BK nih bisa kita pakai peran pendidikan di rumah bagi perkembangan kognitif anak. Jadi mau tidak mau peran orang tua di rumah nanti banyak pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif anak selama di sekolah. Kita tidak bisa memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada guru kan ya. Harusnya ada peran orang tua di rumah. Masa memberikan tanggung jawab full kepada guru di sekolah kan tidak bisa. Kalau mau anaknya disiplin, mau anaknya cerdas, mau anaknya soleh, soleha, ya harus ditarbiyah di rumahnya juga harus benar, harus maksimal. Jangan sampai mengarahkannya ke sekolah, ke kampus, tapi vibes di rumahnya jelek, budaya belajarnya tidak diterapkan, disiplinnya tidak diterapkan. Bagaimana mungkin anaknya bisa jadi semangat belajar? Nah, jadi ada peran internal dan eksternal gitu ya. Internalnya di rumah, ayah ibunya, apalagi ibunya sebagai madrasatul ula, dan peran eksternalnya di sekolah, di kampus, dan di lingkungannya. Nah, berikutnya dari senda tari misalnya apa? Kita mau buat judul apa nih? Judul mangkalanya. Ayo, ada yang punya ide? Kalau dari senda tari apa kira-kira? Tarian tradisional. Tarian tradisional Dikolaborasikan dengan tarian modern. Yang dikolaborasikan dengan tarian modern. Tarian modern. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai judul di senda tari. Jadi tarian tradisional yang dikolaborasikan dengan tarian modern. Jadi supaya masyarakat paham bahwa kita punya instrumen tradisional yang hari ini perlu diketahui oleh Gen Z atau Gen Alpha. Jangan sampai anak zaman sekarang tidak tahu seruling, kecapi, angklung misalnya, gong, gendang, dan seterusnya. Yang sampai tahunya itu hanya gitar, drum, saksofon, trompet, biola, sedangkan instrumen tradisional tidak diketahui. Nah, jangan sampai begitu. Nah, jadi judul ini bagus sebagai penyeimbang ya, kolaborasi tradisional dan modern. Jadi anak harus mengetahui, apalagi sebagai mahasiswa senda tari. Jadi instrumen musik tradisionalnya diketahui, sekaligus musik modernnya juga diketahui. Bukan berarti harus dikuasai dua-duanya, tapi minimal tahu sih fungsi alat tradisional dan modern tadi itu. Tentu orang kan ada yang lebih suka modern, ada yang tradisional. Itu tergantung pilihannya. Nah, itu beberapa judul yang bisa dijadikan bahan untuk membuat makalah. Nah, selanjutnya setelah judul baru langkah kedua yaitu menentukan bab 1 dulu ya. Bab 1 isinya poinnya ada latar belakang masalah. Yang B-nya rumusan
gitu ya. Nah, itu bagian selanjutnya ketika kalian sudah menyelesaikan tema, judul, nah baru kita masuk ke bab 1. Nah, kalau mau lengkap urutannya tidak apa-apa ya, saya cek saja pembahasannya. Sebelum ke bab 1 itu ada bagian awal makalah apa? Ada cover ya. Ada cover, terus kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi. Nah, baru masuk ke bagian bab 1. Jadi ada cover, kata pengantar, ucapan terima kasih, dan daftar isi. Nah, itu ya urutannya tuh. Baru masuk bab 1. Nah, latar belakang masalah Anda menjelaskan kenapa judul tersebut perlu untuk dibahas. Jadi latar belakang masalah itu bentuk klarifikasi penjelasan Anda kenapa Anda memilih judul tersebut. Nah, itu poin-poin pentingnya Anda jelaskan nanti di latar belakang masalah. Nah, di sini ada kutipan ya, mengutip referensi dari siapa terserah, yang penting relevan dengan judul kalian. Ditambah dengan argumen. Nah, jadi isi dari latar belakang masalah itu ada kutipan, referensi yang kalian ambil, sekaligus ada argumentasi kalian di dalamnya. Nah, itu isi dari latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalah di sini berupa pertanyaan ya. Di rumusan masalah itu mau 1 atau 2 silakan, terserah kalian. Kemudian tujuan makalah sama karena ini merupakan jawaban dari rumusan. Kalau di rumusan masalahnya 2 berarti tujuannya pun 2. Tuh, jadi nyambung. Misalnya saya ambil judul, ini tambahan dari yang 2 ini ya. Di bawah saja lah di sini. Kriteria kompetensi di bawah saja guru profesional misalnya ya. Saya ambil judul seperti itu, kriteria kompetensi guru profesional. Nah, kalau judulnya seperti ini berarti saya ajukan pertanyaan di rumusan itu, apa yang dimaksud dengan kriteria kompetensi guru, misalnya gitu ya, kriteria kompetensi guru. Apa yang dimaksud dengan kriteria kompetensi guru? Tanda tanya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan guru profesional? Tanda tanya. Nah, gitu. Nyambung tidak? Pertanyaannya nyambung ya, sesuai ya. Karena di sini juga ada kriteria kompetensi guru profesional. Jadi kalau saya ajukan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kriteria kompetensi guru? Nah, itu sesuai dengan judul. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan guru profesional? Nyambung kan? Ada di judul. Nah, setelah rumusan masalah beres, berikutnya tujuan makalah. Karena di sininya 2, di sininya pun 2. Berarti jawabannya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kriteria kompetensi guru, tinggal dibawahin aja. Karena tujuan makalah itu merupakan jawaban dari rumusan. Berarti di bawahnya itu untuk mengetahui, itu pindahin ke bawah. Yang kedua, sama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan guru. Ya, silakan. Guru profesional. Nyambung tidak? Nyambung ya? Nyambung? Nah,
Nah, jadi antara pertanyaan dengan jawaban itu sama. Nah, baru bagian manfaat makalah itu isinya boleh ini disesuaikan dengan yang ada di buku lah. Ini di buku, kalau mau lengkap ini prosedur makalahnya juga sama ada yang di buku. Ini mah sama tidak apa-apa, tinggal dipindahin, di edit sedikit lah. Karena ada manfaat secara praktis dan teoritis, itu mah disamakan tidak apa-apa. Nah, itu selesai bab 1. Nah, setelah bab 1 selesai baru kita masuk ke bagian bab 2, yaitu pembahasan. Nah, bab 2 pembahasan ya. Apa yang dibahas? Poin penting yang kalian tulis di rumusan. Nah, ini ya. Nah, berarti nanti yang dibahas itu apa? Kriteria kompetensi guru, gitu ya. Yang berikutnya kriteria guru profesional. Nah, ini yang dibahas di bab 2 pembahasan itu. Jadi kita nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana pembahasannya, fokus di sana sesuai dengan tadi yang di rumusan masalah. Nah, di sini isinya itu nanti ada kalian mengutip referensi ya, referensi tambah argumen juga. Jadi jangan sampai memindahkan kutipan terus dari ahli. Boleh kutipan juga hadirkan di sana, tapi argumentasi kalian juga harus hadir di sana. Jadi dalam bab 2 itu isinya mengutip argumentasi kalian. Lembar berikutnya ada kutipan lagi, argumentasi kalian lagi. Terus seperti itu sampai selesai.